Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Jumpa lagi di Jalan Dharma teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ya pertemuan antara Demokrat dan Gerindra ya yang belakang ini terjadi dan memunculkan spekulasi akankah Demokrat yang terus-menerus ya melakukan manuver ini bisa jadi keluar dari koalisi dan meninggalkan dan membuyarkan koalisi Anies sehingga Anies gagal nyapres. Tapi ada yang penting disampaikan oleh Anies terkait kunjungan tersebut, yaitu sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com, Anies yakin Demokrat akan gabung ke koalisi Gerindra ya. Seberapa besar keyakinannya ya kita tunggu ya fakta realitas yang ada di lapangan. Karena kalau kita melihat ya seakan Demokrat ini tidak sabaran gitu ya di saat anggota koalisi yang lain yaitu Nasdem dan PKS itu ya untuk terus-menerus ya memperkuat koalisi, justru Demokrat ini terus-menerus melakukan manuver yang agak membuat ya uh, deg-degan gitu ya, karena koalisi Anies ini adalah koalisi yang sangat riskan ya. Satu partai itu keluar ya Demokrat maka bubar ya Anies untuk tidak bisa nyapres di Pilpres 2024 ya. Terakhir ya kita ketahui ada manuver dengan ketemu koalisi sebelah yaitu PDIP ya. Dimana kalau PDIP itu ya sendiri kalau kadernya itu melakukan komunikasi ya, PDIP itu ya tidak konsisten juga. Di satu sisi ya coba untuk merajut komunikasi dengan Demokrat ya di koalisi sebelah, tapi di sisi lain ya ketika kadernya melakukan ya manuver itu sudah disemprit ya di kartu kuning. Misalnya ya Budiman Sujatmiko dan juga apa namanya Simbolon ya. Nah, ini langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Yogyakarta, CNN Indonesia bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan meyakini Partai Demokrat tak berubah arah koalisi setelah bertemu dengan elit Partai Gerindra beberapa hari lalu. Anies mengatakan pertemuan antara Demokrat dan Gerindra merupakan wujud komunikasi antar partai politik semata, ya. Ia memastikan koalisi pendukungnya masih solid. Jadi menurut saya malah bagus. Jadi bagaimana teman-teman di Demokrat berkomunikasi dengan partai lain, tapi pilihan sikap itu tidak berubah. Kata Anies ditemui di salah satu kafe Kota Baru Gondo Kusuman, Kota Yogyakarta, Senen. Komunikasi antar parpol macam ini menurut Anies memang harus dibangun sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Anies menyebut pilihan boleh berbeda, tapi silaturahmi tetap jalan. Bahwa pilihan boleh berbeda, tapi silaturahmi jalan terus. Cuma karena kita ini selama cukup waktu yang panjang, kalau pilihan yang berbeda terus nggak tampil di depan publik bersama, sehingga ketika tampil depan publik itu kayak sesuatu yang aneh, ya. Lalu itulah yang menjadi percakapan ujarnya. Harusnya kalau tidak ketemu malah aneh, ya. Kalau ketemu harusnya jadi normal sambungnya. Sekjen Partai Gerindra Muzani sempat menggoda Demokrat melalui sebuah pantun saat pertemuan di DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat, Kamis. Muzani awalnya menyatakan Gerindra menghormati keputusan politik Demokrat yang sudah bergabung bersama Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan ya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Lalu ia menyinggung koalisi Prabowo tambah kuat jika Demokrat bergabung. Kami hanya titip satu pantun saja, pergi ke pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung, kata Muzani. Pantun Muzani tersebut kemudian disambut riuh tawa jajaran Demokrat dan Gerindra. Katanya tadi nggak menggoda, ini menggoda, jawab Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pantun Muzani bukanlah suatu godaan. Menurutnya hal tersebut merupakan hasil komunikasi yang semakin baik dengan parpol lain. Enggak menggoda lah, tapi intinya itu kami selalu berkomunikasi baik ya, membuka jalinan silaturahmi dengan semua. Ujar AHY di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu. Demokrat telah membangun koalisi bersama Nasdem dan PKS
Mereka mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, namun belum ada capres yang diumumkan kepada publik sejauh ini. AHY disebut-sebut menjadi kandidat terkuat ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kunjungan Demokrat ke Gerindra ya. Jadi ini sama seperti kunjungan Demokrat ke apa namanya komunikasi yang dijalin Demokrat dengan PDIP, yaitu seakan-akan ya ini akan terus dilakukan ya untuk mengganggu ya Anies selama belum segera mengumumkan siapa capresnya ya. Jadi capres apa namanya Demokrat seakan ya butuh kepastian ya siapa yang akan digandeng oleh Anies sebagai cawapres. Nah ini penting gitu ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Anies di depan oleh para ketum partai pasti hal yang standar saja bahwasanya ini hanya silaturahmi. Tapi ini akan menjadi hal yang sangat mengancam Anies ya. Coba bayangkan jika apa namanya terus-menerus isu tentang cawapres itu tidak segera ada kepastian, maka koalisi ini ya Demokrat itu seakan uh, tidak bersemangat gitu ya untuk mengkampanyekan Anies dan untuk menjalin dukungan ya. Dan memang ini ya ada ngeri-ngeri sedap ya, tidak hanya sekedar apa namanya aktivitas atau manuver komunikasi politik saja, tapi ini menjadi suatu kenyataan yang serius dan menjadi kebiasaan partai politik saat ini yang masih memakai pragmatisme ya. Ketika misalnya ya Demokrat tidak jadi di ya AHY misalnya tidak jadikan cawapres Anies ya menjadi pertanyaan apakah masih berada dalam koalisi ya. Kalaupun nanti masih berada dalam koalisi, apakah masih mempunyai eager ya hasrat untuk ya menaikkan dukungan ya dalam koalisi dan juga memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Dan koalisi yang apa namanya partai yang lain yang adem ayem dan tidak terus menerus ya menjalin dukungan yaitu Nasdem dan PKS itulah yang harus dijadikan satu apa namanya manuver atau gerak yang harusnya dilakukan oleh Demokrat gitu ya. Karena kalau sudah menyeberang ke partai sebelah atau koalisi sebelah ya dugaan kuat adalah uh, dukungan itu ataupun uh, kemungkinan ya untuk keluar itu pasti akan ada besar sekali ketika kepentingan Demokrat itu tidak diakomodasi ya minimal keinginan yang terus-menerus disampaikan yaitu AHY diharapkan bisa menjadi cawapres Anies. Nah, memang permasalahan capres Anies ini akan terus-menerus menggelinding ya, searah ataupun selama Anies itu tidak mendeklarasikan siapa gitu ya. Dan inilah tantangan koalisi Anies gitu ya. Nah, padahal kalau kita melihat koalisi sebelah, jangankan capres gitu ya, jangankan capres Gerindra sendiri yaitu Prabowo itu belum mendeklarasikan secara resmi sebagai capres ya. Kan karena saat ini yang terus-menerus diberitakan di media ya terbentuk suatu koalisi Gerindra dan PKB. Tetapi ingat bahwasanya Gerindra dan PKB itu belum ada yang namanya kesepakatan yang sifatnya fix ya. Artinya kalaupun bisa jadi kalau keinginan PKB itu ya Caimin tidak jadikan cawapres ya Prabowo bisa jadi ya PKB itu cabut dari koalisi Gerindra ya. Jadi setiap partai saat ini juga ngeri-ngeri sedap untuk dalam hal pencapresan ini ya imbas dari presidential threshold minimal 20% yang menjadi syarat. Nah, harusnya meskipun saat ini masih belum ada pengumuman, harusnya koalisi Anies itu harus menyiapkan yang namanya plan B ya. Tentunya plan B ini harus menjadi satu alternatif kalau Demokrat itu nanti tidak jadi ataupun cabut dari koalisi Anies ya dengan iming-iming capres lah gitu ya karena itu juga bisa terjadi ya tidak bisa jadi capres di koalisi Anies ya
bisa jadi menyeberang gitu ya. Tapi pertaruhannya juga besar sekali, yaitu elektabilitas Partai Demokrat sendiri. Ya, kita ketahui ya, selama 2 periode masa pemerintahan SBY, Demokrat adalah partai pemenang ya. Setelah 10 tahun puasa tidak menjadi memimpin ya, berkuasa, maka kemungkinan ini yang terus-menerus dikejar ya. Dejavu ya, ingin mempunyai kekuasaan sama seperti kejayaan Demokrat pada masa pemerintahan SBY. Kita tunggu saja ke depan terkait koalisi Anies Baswedan yang terus-menerus ya diserbu dengan ya terkait ancaman ya koalisi ini bisa pecah, salah satu Demokrat yang seakan tidak nyaman dan melakukan manuver sana sini untuk mencari dukungan dan mencari kenyamanan politik dengan posisi minimal ya cawapres, entah itu di koalisi Anies ataupun koalisi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.